Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Matahari membakar aspal dan atap seng pasar tradisional Pasar Banyuanyar di pinggiran kota Cirebon. Suasana ramai seperti biasa. Teriakan pedagang menawarkan barang, suara ibu-ibu menawar harga, dan aroma khas campuran ikan asin, cabai, serta gorengan yang menguar di udara. Namun di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang membuat suasana mendadak tegang. Seorang pria berseragam polisi, lengkap dengan atributnya, berjalan perlahan di lorong pasar. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam seperti sedang berburu sesuatu. Namanya Bribka Randi, anggota kepolisian yang sudah dikenal di sekitar pasar. Tapi sayangnya, bukan karena kebaikannya, melainkan karena kelakuannya yang arogan dan sering memalak pedagang kecil. Beberapa pedagang yang melihatnya datang langsung berbisik-bisik. "Waduh, si Randi datang lagi, hati-hati, nanti ditagih lagi, uang keamanan," katanya. Padahal udah bayar minggu lalu. Bribka Randi menghentikan langkahnya di depan kios milik Pak Ujang, penjual buah yang sudah berjualan di situ lebih dari 10 tahun. Keringat bercucuran di wajah Pak Ujang, bukan karena panas, tapi karena gugup. Ia tahu, setiap kali polisi itu datang, pasti ada alasan baru untuk meminta uang. "Wah, daganganmu laku, ya, Pak Ujang?" ucap Randi dengan nada sinis sambil memutar tongkat polisinya. "Tapi katanya sekarang banyak preman yang ganggu, ya? Bahaya, loh. Tapi kalau mau aman, ya kamu tahulah." Pak Ujang menelan ludah. "Pak, saya baru setor kemarin, Pak, buat keamanan, itu juga katanya buat Bapak." Randi tersenyum tipis, lalu mendekat. "Kemarin itu buat minggu lalu. Sekarang beda lagi. Pemeriksaan baru. Saya juga punya atasan, ngerti, kan?" Tanpa memberi waktu untuk menjawab, dia menepuk-nepuk dada Pak Ujang dengan kasar. Beberapa pembeli yang semula ingin belanja malah menjauh. Semua takut ikut terseret urusan, namun kali ini, sesuatu berbeda. Dari seberang jalan, sekelompok pemuda pasar yang dikenal sebagai anak angkat para pedagang. Mereka yang biasa membantu bongkar muat barang, memperhatikan adegan itu dengan wajah kesal. Salah satunya, Rama, seorang pemuda berusia 25 tahun yang sehari-hari bekerja angkut buah di kios Pak Ujang, sudah lama muak melihat perlakuan Randi. Rama mengepalkan tangan. "Sudah cukup," gumamnya. "Selama ini dia pikir kita semua takut." Rama melangkah maju, menghampiri. Suasana pasar mendadak hening. Pedagang lain menatap dengan tegang. "Pak, cukup. Jangan main kasar sama orang tua," ucap Rama dengan suara lantang. Randi menatapnya tajam. "Kamu siapa? Mau ngajarin saya tugas saya?" katanya sambil menekan dada Rama dengan tongkat. "Saya ini aparat. Kamu mau dilaporkan penghalang petugas?" Rama tetap berdiri tegak. "Petugas? Atau tukang palak?" Suaranya keras, cukup membuat banyak orang menoleh. Sekejap, wajah Randi berubah merah padam. Ia merasa dipermalukan di depan umum. Tanpa pikir panjang, ia mendorong Rama hingga jatuh menabrak tumpukan pisang. "Kurang ajar. Kamu kira saya takut sama pedagang kampung?" Rama bangkit dengan mata berapi-api. Ia menatap Randi tanpa gentar. "Kamu yang harusnya takut, Pak. Ini pasar rakyat, bukan tempat kamu seenaknya." Orang-orang mulai berkumpul. Pedagang, pemuda,
dan warga sekitar berdatangan. Mereka sudah lama menahan amarah. Kali ini, keberanian Rama seolah jadi pemicu. Satu demi satu suara bergabung. Iya, udah sering banget dia malak. Kami capek diam aja. Dia pikir bisa seenaknya cuma karena berseragam. Randi mulai mundur beberapa langkah, tapi genggaman tangannya masih di tongkatnya. Ia berusaha menenangkan situasi dengan nada tinggi. Saya bisa tangkap kalian semua. Ini melawan aparat. Namun kali ini, warga sudah kehilangan rasa takut. Suara semakin keras, emosi semakin memuncak. Suasana pasar yang tadinya penuh hiruk-pikuk jual-beli, kini berubah menjadi arena kemarahan masyarakat terhadap arogansi seorang oknum polisi. Dan dalam beberapa detik, ketegangan berubah jadi ledakan. Rama melangkah maju sekali lagi. Dan kali ini, dia tidak sendirian. Puluhan pemuda pasar mengelilingi Randi, wajah Randi mulai pucat. Ia sadar, mungkin untuk pertama kalinya, seragamnya tidak bisa lagi menyelamatkannya. Suara ribut di pasar Banyuanyar semakin memecah udara. Teriakan pedagang, langkah kaki berdesakan, dan bunyi meja dagangan yang terguling menciptakan suasana kacau. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang jelas. Orang-orang sudah tidak mau diam lagi. Bribka Randi berdiri di tengah kerumunan. Napasnya memburu. Matanya liar memandang ke sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Tapi di setiap arah, puluhan wajah pedagang dan pemuda pasar menatapnya dengan kemarahan yang sudah lama terpendam. Ia sempat mencoba bersuara keras. Hei! Kalian tahu gak kalian bisa ditangkap karena melawan petugas? Saya polisi. Polisi? Tapi suaranya tak lagi menimbulkan takut. Seorang ibu penjual sayur berteriak dari antara kerumunan, wajahnya merah karena emosi. Kalau polisi kayak kamu, kami semua lebih baik gak punya keamanan sama sekali. Kerumunan bersorak setuju. Betul. Udah lama kamu bikin susah orang, sekarang rasain. Rama, pemuda yang pertama menentang Randi, masih berdiri di depan. Wajahnya penuh tekad. Keringat bercucuran, tapi sorot matanya tak gentar sedikit pun. Kamu pikir seragam itu bikin kamu lebih tinggi dari kami? Kami juga rakyat. Kami bayar pajak, kamu digaji dari uang kami. Randi merapatkan rahangnya. Ia merasa terpojok, malu, dan panik. Ia menarik tongkat polisinya lebih erat, berusaha menunjukkan bahwa dirinya masih berkuasa. Tapi saat dia hendak mengayunkan tongkat itu ke arah Rama, dua pemuda lain langsung menahan lengannya. Udah cukup. Jangan berani lagi nyentuh orang di sini. Dorongan keras membuat tongkat itu terlepas dari genggaman Randi dan jatuh ke tanah. Seketika suasana berubah semakin panas. Orang-orang makin berani maju. Rama menatap tongkat yang jatuh, lalu menatap Randi. Sekarang gak ada yang kamu bisa takuti di sini, Pak. Kami cuma mau keadilan. Selama ini kamu kira kami bodoh, gak bisa apa-apa. Sekarang lihat, semua orang di pasar ini tahu siapa kamu sebenarnya. Beberapa pedagang mulai bercerita dengan suara keras agar semua mendengar. Dia tiap minggu minta uang, keamanan. Waktu itu dia ngancam kios Burini mau ditutup. Saya juga pernah dikata-katain waktu gak bisa bayar. Satu persatu pengakuan mengalir seperti banjir, membuat Randi tak bisa menyangka lagi. Wajahnya kini basah, entah oleh keringat atau ketakutan. Ia mundur beberapa langkah, tapi kerumunan semakin rapat. Lalu dari jauh terdengar suara keras, sirene motor patroli. Beberapa warga spontan menoleh. Dua anggota polisi lain datang dengan tergesa, mencoba menenangkan massa. Hei! Tenang semua. Ada apa ini?
Rama segera maju. Pak, kami cuma mau keadilan. Oknum ini sudah lama memeras pedagang di pasar ini. Salah satu polisi senior yang datang, Aibtu Darmawan, menatap Bribka Randi dengan ekspresi tegang. Ia mengenalnya. Randi, apa benar? Randi berusaha bicara, suaranya terbata. Pak, ini cuma salah paham. Saya cuma. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, salah satu pedagang melemparkan amplop lusuh ke arah polisi senior itu. Ini, Pak. Bukti. Uang yang dia minta tiap minggu, ditulis pakai nama Randi sendiri. Aibtu Darmawan memungut amplop itu. Ia membuka, dan benar, di dalamnya ada catatan tangan, tulisan jumlah, tanggal, dan tanda tangan Bribka Randi. Wajahnya berubah tegang. Ia menatap Randi lekat-lekat. Kamu mempermalukan institusi. Kamu pikir seragam ini untuk menindas orang? Randi diam. Tak ada pembelaan yang bisa ia ucapkan. Warga menatap penuh amarah dan kepuasan sekaligus. Aibtu Darmawan menoleh kedua bawahannya. Amankan dia. Bawa ke kantor. Randi berusaha menolak. Pak, saya bisa jelaskan. Namun dua polisi itu segera memegang kedua tangannya dan memasangkan borgol di depan umum. Kerumunan yang sejak tadi menahan napas akhirnya bersorak lega. Akhirnya, keadilan juga datang. Biar kapok oknum yang suka menindas rakyat. Rama berdiri diam, menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tak merasa bangga, lebih pada lega. Lega karena perjuangan kecilnya hari ini ternyata membuka mata banyak orang. Aibtu Darmawan menepuk bahu Rama. Kamu berani. Kalau semua rakyat bisa seperti kamu, tegas tapi gak anarkis, negara ini gak akan gampang ditindas oknum kayak dia. Rama hanya tersenyum lemah. Kami cuma pengen tenang, Pak. Gak mau ribut. Tapi selama ini kami diam, malah diinjak. Aibtu Darmawan mengangguk. Mulai sekarang, pasar ini akan diawasi langsung oleh petugas jujur. Dan kalau ada yang berani memeras lagi, lapor langsung ke saya. Rama menatap para pedagang yang kini saling berpelukan, sebagian menangis lega. Suasana pasar yang tadi panas perlahan berubah hangat lagi. Ada rasa keadilan yang baru saja lahir di sana, sementara Bribka Randi dibawa pergi dengan wajah tertunduk, langkahnya pelan dan berat. Seragam yang dulu ia banggakan kini terasa seperti beban. Suara teriakan warga mengiringinya, bukan dengan penghormatan, tapi dengan penghakiman moral. Ingat, Pak, seragam gak bikin orang terhormat. Perilaku yang bikin. Langit sore mulai berubah jingga, cahaya matahari menembus celah atap seng pasar. Rama menatap ke arah itu, menarik napas panjang. Ia tahu, hari itu bukan hanya seorang oknum yang jatuh, tapi juga awal kebangkitan keberanian rakyat kecil untuk tidak lagi diam.